Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah karena kita masih bisa bertemu lagi di channel ini. Saya doakan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Kemunculan Dajjal ialah salah satu dari banyaknya tanda kiamat. Dajjal ialah fitnah terbesar yang akan melanda dunia. Bagi manusia yang kuat imannya, maka akan selamat dari fitnah Dajjal. Akan tetapi bagi yang imannya lemah, maka akan menjadi pengikut Dajjal. Kelak akan ada dua tempat yang tak bisa dimasuki oleh Dajjal, yaitu Mekah dan Madinah. Kedatangan Dajjal ialah untuk menyesatkan umat manusia. Dajjal diberikan kekuasaan oleh Allah dengan mampu menghidupkan orang mati, mampu menurunkan hujan dan kuasa-kuasa lainnya. Itulah sebabnya bagi mereka yang imannya lemah maka akan terpengaruh dan akan menjadi pengikut Dajjal. Pada akhir zaman nanti, dalam sebuah riwayat mengisahkan akan ada seorang mukmin yang dengan gagah berani menghadapi sosok Dajjal dan bala tentaranya. Kisah ini diceritakan langsung oleh Nabi Muhammad SAW. Dalam hadisnya dikisahkan ketika Dajjal muncul pada akhir zaman nanti akan ada seorang mukmin yang berniat datang menjumpai Dajjal. Seorang mukmin ini berasal dari Madinah, tempat yang dimana tak dapat dimasuki oleh Dajjal dan tempat yang dilindungi para malaikat. Orang mukmin tersebut menjumpai Dajjal yang sedang singgah di sebuah padang gersang. Padang gersang tersebut terletak di dekat Madinah. Akan tetapi pemuda itu kemudian dihadang oleh para bala tentara Dajjal. Mereka bertanya, "Mau kemana kamu wahai laki-laki mukmin?" Dan orang mukmin itu menjawab, "Saya ingin bertemu dengan Dajjal yang sudah muncul ke dunia ini." Kemudian mereka bertanya lagi, "Apakah kamu tak mempercayai Tuhan kami?" Lalu dijawab oleh pemuda mukmin itu, "Sesungguhnya saya tak pernah merasa ragu kepada Tuhan saya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu bala tentara Dajjal pun berkata, "Bunuhlah laki-laki ini." Akan tetapi sebagian dari mereka berkata pada sebagian yang lainnya, "Bukankah Tuhan kalian yaitu Dajjal sudah melarang kalian untuk membunuh seseorang tanpa kehadirannya di sini?" Yang pada akhirnya para pengawal Dajjal itu pun membawa sang lelaki mukmin menghadap Dajjal. Saat laki-laki mukmin tersebut melihat Dajjal, hal yang pertama dilakukannya ialah mengingatkan sosok Dajjal yang pernah diceritakan dalam hadis-hadis Nabi SAW kepada orang-orang yang ada di sana. Lalu pemuda mukmin itu berkata, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya ini ialah Dajjal yang pernah diceritakan Nabi SAW kepada kalian." Setelah itu, akhirnya Dajjal memerintahkan anak buahnya untuk membelenggu pemuda mukmin itu. Sesudah dibelenggu, Dajjal mulai berkata, "Hai anak buahku, siksalah laki-laki itu dan belahlah tubuhnya." Sesudah disiksa dengan sedemikian rupa sesuai dengan perintah Dajjal, Dajjal pun kembali bertanya kepada pemuda mukmin tersebut. Dajjal berkata, "Apakah kamu masih tak mempercayaiku?" Tanpa rasa ragu, pemuda mukmin itu menjawab, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ialah Dajjal, si pembohong besar." Setelah mendengar jawaban dari pemuda mukmin tersebut, Dajjal pun semakin marah dan memerintahkan anak buahnya untuk kembali menyiksa orang mukmin tersebut. Bahkan siksaannya lebih kejam dari yang ia perintahkan sebelumnya. Setelah itu, Dajjal kembali bertanya, "Apakah kamu akan mempercayaiku sebagai Tuhan?" Maka jawaban orang mukmin tersebut tetap sama, "Saya semakin yakin bahwasanya kamu ialah Dajjal, sang pendusta." Sesudah itu, orang mukmin tersebut terus saja menantang Dajjal dengan hadis yang pernah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa Dajjal tak akan dapat menyiksa orang lain lagi sesudah kejadian itu. Dan kemudian Dajjal pun memegang orang mukmin tersebut dan akan menyembelih lehernya. Akan tetapi tanpa diduga sebelumnya, tiba-tiba seluruh leher laki-laki tersebut tertutup dengan tembaga hingga Dajjal gagal melakukan niatnya.
Dan pada akhirnya Dajjal pun melempar tubuh orang mukmin tersebut yang dikira orang-orang sekitar Dajjal akan dilemparkan ke neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan surga untuknya. Nabi Muhammad SAW kemudian menutup kisah ini dengan sabdanya, "Itulah orang yang paling agung kesaksiannya di sisi Allah, Tuhan semesta alam." Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menunjukkan bahwasanya senjata yang paling ampuh dalam menghadapi segala bentuk fitnah Dajjal pada akhir zaman nanti ialah dengan ilmu agama dan dengan iman yang kuat. Terbukti pemuda mukmin dalam hadis tersebut ialah seorang penuntut ilmu agama karena sudah pernah mempelajari hadis mengenai peristiwa munculnya Dajjal. Oleh sebab itu, mohonkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan iman kita. Semoga selalu di jalan yang benar, karena sesungguhnya hanya Allah lah yang berhak untuk disembah dan kepadanya lah kita kembali. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari fitnah Dajjal.